Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, salam sehat, salam sejahtera, dan salam barokah. Saudara, terima kasih telah mengunjungi channel ini. Kali ini video membahas atau menayangkan tentang menemukan solusi. Saudara, dalam kehidupan tentu banyak masalah, dan masalah itu bagaimana cara memecahkannya. Untuk supaya bisa pandai mencari solusi, maka saksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Alright. Suatu ketika di sebuah kerajaan yang memiliki wilayah yang sangat luas, hiduplah seorang raja muda bernama Samuel. Samuel menggantikan posisi sang ayah yang meninggal akibat penyakit yang dideritanya pada usia yang tergolong cukup muda untuk menjadi seorang raja, yaitu pada usia 35 tahun. Raja Samuel tumbuh besar di bawah asuhan gurunya yang sekarang menjabat sebagai menteri sekaligus penasihatnya, Birbal si bijak. Suatu ketika, Raja Samuel menjadi sangat marah pada menteri kesayangannya itu sebab kekurangan pangan yang terjadi di kerajaan karena kesalahan Birbal memprediksi cuaca tahunan. Dia meminta Birbal untuk meninggalkan kerajaan dan pergi jauh. Menerima perintah sang raja, Birbal pun meninggalkan kerajaan dan memulai kehidupan barunya sebagai petani di sebuah desa yang cukup jauh. Kekayaan yang ia miliki tentu tidak disita, tapi ia memutuskan untuk mengasingkan diri dan berbaur di tempat tinggal barunya sebagai rakyat biasa. Tak butuh waktu lama hingga Birbal mulai dihormati di tempat tinggal barunya sebab kecerdasan dan kebijaksanaannya. Para warga desa itu seringkali meminta nasihat dan solusi dari masalah mereka, bahkan dalam hal kecil sekalipun. Seiring berjalannya waktu, Raja Samuel mulai merindukan Birbal. Berjuang menyelesaikan banyak masalah di kerajaan tanpa saran dari Birbal juga merupakan masalah besar. Dia menyesali keputusannya yang meminta Birbal untuk meninggalkan kerajaan. Dia sadar bahwa amarah telah membutakan matanya. Ia pun mengirim tentaranya untuk mencari keberadaan Birbal. Beberapa hari berlalu, tapi mereka sama sekali tidak mencium keberadaan menteri kesayangan sang raja. Tidak ada yang tahu di mana Birbal berada. Hingga Raja Samuel akhirnya menemukan sebuah trik. Dia yang merupakan murid dari Birbal tentu juga memiliki kecerdasan yang cukup mumpuni. Dia menyuruh para tentaranya untuk mengirim surat yang dibawa dengan sebuah kendi ke masing-masing desa yang mencakup kerajaannya. Isi surat itu adalah meminta kepada setiap kepala desa untuk mengirimkan sebuah kendi penuh dengan kecerdasan kepada kerajaan dalam waktu 1 bulan. Jika kendi penuh dengan kecerdasan itu tidak dapat dikirim, kendi itu harus diisi penuh dengan berlian dan permata. Kepala desa tempat Birbal tinggal segera menemui Birbal dan meminta solusi dari keadaan ini. Selain itu, orang-orang di desa juga ikut berkumpul. Semua mulai berdiskusi tentang apa yang harus dilakukan sekarang. Kecerdasan bukanlah sesuatu yang bisa diisi ke dalam kendi, dan kalaupun dikumpulkan semua, permata dan berlian yang dimiliki para warga desa tentu tidak akan cukup untuk mengisi penuh kendi itu. Memahami mereka tidak memiliki solusi dari masalah ini membuat para warga desa panik dan tertekan. Bahkan Birbal yang mereka andalkan pun tidak memiliki solusi dari permintaan sang raja. Mereka mulai berandai-andai tentang hukuman yang akan mereka dapatkan jika tidak bisa memenuhi permintaan sang raja. Di tengah kepanikan para warga, Birbal yang sedang duduk di antara para penduduk desa pun berkata, "Berikan saya kendi itu."
saya akan mengisi penuh kendi ini dengan kecerdasan dalam waktu 1 bulan. Sang kepala desa bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan? Ceritakan kepada kami." "Aku belum tahu. Hanya saja aku tidak bisa berpikir di tengah kepanikan ini." Para penduduk yang telah mengetahui kecerdasan dan kebijakan Birbal pun mau tidak mau menyerahkan semuanya kepada Birbal. Semua orang mempercayainya dan setuju untuk memberinya kesempatan. Birbal pun membawa kendi tersebut dan kembali ke ladangnya. Di tengah keheningan dan ketenangan, ia pun mulai memikirkan solusi dari permintaan sang raja, yaitu mengisi penuh kendi itu dengan kecerdasan. Berbeda dengan kepanikan warga yang membuatnya sulit berpikir, ketenangan pikiran dan keadaan sekitar ini telah membantunya untuk lebih fokus dan berpikir jernih. Dia melihat semangka yang berada di ladangnya, lalu ide yang ia butuhkan pun muncul. Dia memilih sebuah semangka kecil, dan tanpa memotongnya, dia memasukkan semangka kecil itu ke dalam kendi tersebut. Berhari-hari berlalu, Birbal merawat pohon semangka itu dengan tekun, dengan memberikan air dan pupuk secara teratur. Dan dalam beberapa minggu, semangka itu tumbuh besar hingga tidak mungkin dikeluarkan dari kendi itu. Tak lama kemudian, semangka itu mencapai ukuran yang sama dengan kendi dari dalam. Birbal kemudian memotong semangka itu dari pohonnya dan membawanya dengan kendi itu. Kemudian ia mengirim kendi itu ke kerajaan. 3 minggu berlalu. Terlihat di dalam kerajaan itu, Raja Samuel belum juga menerima kendi pertamanya dari para kepala desa. Hingga ia menerima kendi pertamanya yang ternyata berisi sebuah semangka yang tumbuh besar di dalamnya. Raja Samuel yang melihat hal itu pun tersenyum lebar. "Kita tidak mungkin memasukkan sebuah semangka yang ukurannya sama ke dalam sebuah kendi tanpa kecerdasan," ungkap Raja Samuel. Ia benar-benar yakin jika itu adalah ulah si Birbal, penasihat sekaligus guru kesayangannya. Tanpa berlama-lama, ia pun menyiapkan kendaraan bersama tentaranya untuk memberi penghormatan kepada sang penasihat. Dengan cara, dia sendirilah yang akan datang menjemput sekaligus menyampaikan permohonan maafnya. Kita bisa mengambil 2 pesan yang sangat penting dari kisah ini. Pertama, berusahalah untuk tidak mengambil keputusan apapun saat sedang marah, karena emosi dapat membutakan akal dan mengaburkan pikiran. Pelajaran yang kedua adalah, tenangkanlah pikiranmu sebelum memikirkan solusi atau masalah apapun. Sebelum merumuskan solusi, buang dulu jauh-jauh perasaan panik dan cemas, sebab kamu butuh menenangkan dirimu terlebih dahulu, karena ketenangan adalah kunci untuk fokus dan berpikir jernih. Kemudian dari fokus yang tajam dan pikiran jernih itulah solusi yang tepat dari masalah apapun yang kita hadapi akan ditemukan. Terima kasih saudara telah menyaksikan, mengikuti video sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.